Oke. Nah, kemudian selanjutnya kita bahas ke crown ya. Untuk crown sendiri itu dibagi menjadi 3 sebenarnya ya. Yang pertama adalah mahkota tiruan penuh yang tanpa pasak, ada juga mahkota tiruan sebagian, dia hanya setengah ya, biasanya di bagian bukalnya itu dibiarkan, dan yang terakhir adalah mahkota tiruan pasak. Nah, untuk mahkota tiruan sendiri tadi ya sudah kita bahas ya. Jadi untuk yang pertama itu ada yang sebagian atau partial veneer crown. Nah, partial veneer crown ini biasanya digunakan pada kasus di mana bagian bukalnya itu masih ada ya. Jadi ada bagian bukal yang masih bagus. Kemudian biasanya pada kasus di mana dia hanya membutuhkan penyesuaian okusal saja, atau pada kasus di mana gigi tersebut mau digunakan sebagai retainernya GTJ ya, jembatan atau bridge. Atau pada kasus di mana giginya itu masih vital. Nah, biasanya untuk non vital sebaiknya nggak digunakan ya yang sebagian ini ya. Jadi dia merupakan kontraindikasi dari mahkota tiruan sebagian. Kemudian pada kasus di mana kariesnya tinggi, faktor risiko kariesnya tinggi, itu juga nggak boleh pakai mahkota tiruan sebagian. Karena di mahkota tiruan sebagian ini kan pasti ada gap nih di sini, gap yang cukup besar ya. Itu bisa menyebabkan terjadinya karies di kemudian hari. Kemudian pasien yang restorasi pasca PSA juga sebaiknya tidak menggunakan mahkota tiruan sebagian ini. Kemudian pada kasus yang ada misalign yang kemiringan yang mau kita perbaiki juga sebaiknya tidak pakai ini. Kemudian apabila gigi bukalnya, dinding bukalnya sudah lemas, sudah tidak baik, juga tidak boleh pakai ini ya. Dan pada kasus di mana pasiennya ada bruxism. Nah, kemudian untuk yang full veneer crown ya, yang mahkota penuh yang semuanya ketutup, ini bisa digunakan pada kasus gigi yang membutuhkan coverage penuh, kemudian gigi pasca PSA, dan gigi yang mau digunakan sebagai abutment. Baik abutment GTSL ataupun sebagai abutmentnya GTJ atau bridge. Nah, kemudian untuk yang full veneer ini kontraindikasinya yang pertama adalah yang kamar pulpanya besar dan giginya masih vital, itu nggak boleh. Kemudian kalau dia periodontal supportnya kurang baik, kemudian pada kasus yang ada kebiasaan buruk yang belum diperbaiki, ini biasanya harus diperbaiki dulu ya, dengan biasa contoh bisa menggunakan mouth guard. Kemudian pada kasus yang ada double crown ini biasanya untuk gigi non vital pasti. Nah, fungsi dari pasaknya sendiri itu untuk menambah retensi ya, untuk menambah kekuatan agar gigi tersebut tidak mudah lepas ya, si tiruannya. Atau pada kasus di mana mahkota tiruannya pendek sehingga tidak ada retensi yang bisa didapatkan dari crown. Jadi membutuhkan retensi tambahan dengan menggunakan pasak tadi. Nah, kontraindikasinya adalah pada gigi yang masih vital, kemudian pada gigi yang strukturnya masih cukup ya, masih kuat, struktur gigi pasca PSA yang strukturnya masih cukup kuat tanpa dia menggunakan pasak. Itu lebih disarankan untuk tidak menggunakan pasak, karena kenapa? Pasak itu sebenarnya memang dia hanya untuk menambah retensi ya. Pasak itu justru malah melemahkan struktur gigi, karena ketika kita mau memasang pasak ada bagian-bagian gigi yang perlu kita ambil ya, seperti yang ada di dalam saluran akar. Jadi gigi yang sudah lemah kita preparasi lagi. Jadi kalau memang strukturnya masih cukup kuat, sebaiknya tidak menggunakan pasak ini. Oke, next adalah mahkota tiruan penuh sendiri, itu dibagi lagi, dibagi berdasarkan bahannya. Yang pertama adalah yang all metal, yang kedua adalah all seramik, dan yang ketiga adalah metal seramik atau PFM yang mungkin yang biasa disebut. Nah, untuk all metal sendiri biasa indikasinya untuk gigi posterior, kemudian yang mahkota klinisnya pendek banget ya, karena metal itu dia bisa cukup kuat, hanya 0,5 sampai 1 mili aja sebenarnya juga masih bisa. Atau pada kasus di mana dia beban punyanya sangat besar ya, atau yang mau dijadikan retainer. Namun yang untuk all metal ini tidak bisa pada kasus yang kita membutuhkan estetik, dan untuk keuntungannya sendiri yang all metal ini dia tahannya kuat dan struktur yang dibuang itu hanya cukup sedikit ya, bisa 0,5 sampai 1 mili seperti yang sudah saya katakan. Kemudian untuk yang all seramik ini biasanya untuk gigi anterior yang kerusakannya tidak cukup besar, kemudian tekanan punyahnya juga ringan ya, jadi nggak boleh yang beban punyahnya besar dia ya. Keuntungannya dia estetiknya sangat baik, sangat bisa meniru estetik gigi, bisa dibuat translucent, kemudian dia bisa ada bagian yang apa namanya, benar-benar berwarnanya dari bagian cervical sampai ke bagian insisal itu bisa disamakan dengan gigi asli. Namun kekurangannya dia kurang kuat, kemudian harganya juga cukup mahal, brittle. Kemudian untuk porselen ini struktur gigi yang dibuang jauh lebih banyak, bisa sekitar 2 mili ya. Kemudian ketika kita menggunakan seramik yang zircon contohnya ya, gigi bawahnya atau gigi antagonisnya bisa saya pasangnya di atas, gigi antagonisnya itu bisa halus ketika dia kontak gitu ya. Dan ketika dia ketemu antara porselen dan porselen itu bisa ada bunyi seperti klik-klik gitu ya. Kemudian kalau untuk metal seramik itu biasanya digunakan untuk gigi anterior yang membutuhkan kekuatan tambahan, dan untuk gigi posterior yang membutuhkan estetik, contohnya misal gigi P gitu ya. Nah, untuk metal seramik ini dia estetik, namun kekuatannya juga cukup baik karena biasanya di bagian belakangnya itu tetap metalnya tidak ditutup, dan untuk kekurangannya preparasinya sama ya, tidak konservatif, dan untuk estetiknya tidak sebaik yang porselen. Karena kalau untuk yang metal porselen ini dia biasanya terkadang bagian porselen itu suka bagian metalnya kadang masih bisa terlihat, terutama apabila marginnya itu tidak subgingiva. Biasanya si bagian metal itu suka terlihat di bagian gusi, dan kadang di beberapa tahun ketika gusinya resesi, itu pasien mulai notice ada bagian keabu-abuan, dan pasien biasanya suka minta ganti tuh ya. Nah, kemudian untuk pasak, mahkota tiruan pasak ini dia memiliki keuntungan yang pertama, dia retensinya cukup baik, kemudian pasak ini dia bisa membantu memperbaiki susunan gigi yang kurang baik, kemudian bisa cukup estetik ya, karena dia bisa dibuat semaksimal mungkin untuk giginya, bisa dibuang sangat banyak. Namun kekurangannya hanya bisa digunakan untuk gigi non vital, kemudian apabila kita preparasinya cukup banyak, ya dia bisa menyebabkan terjadinya fraktur akar. Nah, untuk penggunaan pasak ini kita perlu memperhatikan crown root ratio. Nah, crown root ratio sendiri itu merupakan rasio jarak dari okusal hingga ke alveolar crest dibandingkan dengan dari alveolar crest ke tulang ke ujung apex ya. Nah, untuk optimalnya itu 2:3 ini ya, 2:3. Namun masih bisa diterima apabila crown root ratio-nya itu hanya 1:1. Ya, tapi sebisa mungkin sih kita gunakan yang 2:3 tadi. Nah, kemudian perlu diperhatikan juga configuration-nya untuk kasus di mana gigi anterior itu ketika dia giginya semakin lebar, ini biasanya dia semakin baik ya untuk menahan pasak dibandingkan dengan yang dia runcing. Begitu pula untuk gigi posterior, ketika dia melebar, dia lebih kuat, gigi tersebut lebih kuat terhadap beban punya dibandingkan dengan yang ujungnya runcing seperti ini. Kemudian perlu diperhatikan juga periodontal ligamen areanya ya, ketika kita mau membuat gigi crown ya, itu kita perlu perhatikan terutama ini pada kasus di mana gigi crown tersebut mau dijadikan abutment bridge ya. Kita perlu mempertimbangkan periodontal ligamen area, karena semakin besar gigi tersebut ya, periodontal ligamen area pun semakin besar, sehingga dia semakin baik untuk menahan beban punya. Beda cerita kalau periodontal ligamen area sudah rusak ya, udah ada periodontal, itu biasanya gigi tersebut sudah tidak bisa menahan beban punya lagi, sehingga tidak bisa dijadikan crown ataupun tidak bisa dijadikan abutment. Nah, untuk pontiknya sendiri untuk apa namanya? Untuk gigi tiruan ya, sebenarnya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah
berdasarkan biological, berdasarkan mechanical, dan berdasarkan estetik. Kalau untuk yang berdasarkan biological itu kita harus lihat tidak boleh sampai ada pressure di reach, kemudian bahan yang kita gunakan atau bentuknya itu tidak boleh mengganggu jaringan dari gingiva ya. Kemudian untuk mekanikalnya kita harus memperhatikan bahwa keran tersebut itu harus rigid, kemudian harus kuat untuk mencegah terjadinya fraktur. Kemudian kalau lihat dari estetiknya harus benar-benar bentuk dan warnanya itu bisa mengikuti gigi dan bisa seakan-akan terlihat keluar dari soket ya. Jadi benar-benar kelihatan kayak gigi asli. Nah, untuk kontak sendiri itu dibagi menjadi dua. Ada yang mucosal contact dan yang non mucosal contact. Bedanya apa? Untuk yang mucosal contact ini dia bagian ujung ridge-nya di bagian cervicalnya itu menyentuh mukosa, sedangkan kalau yang non mucosal contact itu tidak menyentuh mukosa. Nah, untuk yang mucosal contact itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada ridge lap, kemudian modified ridge lap, ovid, dan conical. Sedangkan untuk yang non mucosal contact dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah sanitary dan modified sanitary. Nah, ini satu-satu kita bahas ya. Yang pertama ada sanitary atau hygienic. Nah, untuk yang sanitary itu dia biasanya sorry, sanitary itu dia mudah dibersihkan karena dia tidak kontak dengan mukosa. Kemudian dia kontrolnya juga lebih mudah karena dia tidak berkontak tadi, dan biasanya jarak antara pontik dengan residual ridge itu sekitar 2 mili. Nah, biasanya pada kasus ini digunakan pada pasien-pasien yang buat gigi anterior orang bawah ya, karena gigi posterior orang bawah karena dia tidak terlihat. Jadi bagian yang kopong ini tidak terlalu noticeable ya. Kemudian untuk yang sanitary ini juga bisa digunakan pada pasien yang memiliki penyakit diabetes. Kenapa? Karena pasien yang memiliki penyakit diabetes itu kan dia reach-nya turun terus ya, tanpa kita apa-apain aja dia sudah memang reach-nya mudah turun. Sehingga kalau kita berikan yang bisa menyebabkan iritasi pada mukosa, nanti dia semakin resesi. Nah, kalau untuk sanitary tadi itu gambarnya ada yang di sini. Kemudian ada yang modified sanitary itu dia bentuknya sebagai archway atau bentuknya seperti ini nih ya. Nah, untuk pada kasus di mana yang modified sanitary ini dia konektornya jadi lebih tebal sehingga stres yang ada yang di pontik itu berkurang ya. Stres yang terjadi ketika dia kontak itu berkurang sehingga restorasinya nggak mudah copot, nggak mudah patah. Kemudian ada saddle atau ridge lap. Nah, saddle atau ridge lap ini sudah tidak digunakan lagi karena walaupun dia estetik, dia sulit untuk dibersihkan ya, karena desain ini tidak bisa terjangkau, tidak bisa terakses oleh dental floss sehingga bisa menyebabkan terjadinya akumulasi dari plak. Nah, untuk saddle atau ridge lap ini dia benar-benar menempel ke mukosa seperti ini sehingga ada bagian permukaan yang cekung. Kalau kita lihat seperti ini ada bagian permukaan yang cekung, sehingga bagian permukaan yang cekung ini biasanya terjadi akumulasi plak. Nah, ketika sudah terjadi akumulasi plak, nanti akan menyebabkan terjadinya inflamasi pada jaringan. Oke, kemudian ada lagi yang conical. Nah, untuk yang conical ini kita bentuknya seperti H shape ya, atau bisa juga disebut bullet shape atau heart shape. Nah, untuk tipe yang ini itu dia biasanya digunakan pada kasus di mana giginya tidak membutuhkan estetik, jadi contohnya pada gigi posterior orang bawah, dan pada kasus yang ridge ini runcing. Ya, untuk yang conical ini dia mudah dibersihkan oleh pasien namun kurang estetik, dan si conical ini beda dengan ridge lap tadi, dia kontaknya hanya pada ujung. Jadi hanya satu titik saja kontaknya sehingga memudahkan nanti untuk cleaningnya. Namun conical ini dia tidak cocok untuk yang residual ridge itu lebar. Makanya tadi aku bilang untuk yang residual ridge-nya runcing karena nanti bisa menyebabkan terjadinya infeksi makanan. Kemudian ini adalah merupakan jenis pontik yang paling sering digunakan, yaitu jenis modified ridge lap. Nah, modified ridge lap ini mengkombinasikan fitur terbaik dari si hygienic dan saddle tadi sehingga dia tetap estetik namun mudah dibersihkan. Jadi bagian depannya, bagian labialnya itu dia nyentuh ya, jadi seakan-akan kayak gigi asli, sedangkan di bagian belakangnya itu yang kebuka, nggak nyentuh gitu ya. Untuk yang modified ridge lap ini dia kontrol plaknya cukup optimal ya, dan dia biasanya paling sering digunakan untuk gigi anterior ataupun yang P ya, yang P atau yang satu yang kelihatan biasanya. Jadi lebih sering untuk estetik ya, karena memang bentuknya benar terlihat seperti gigi asli juga. Kemudian ada untuk yang ovid. Nah, untuk ovid ini dia biasanya untuk pada kasus dimana baru dicabut giginya ya. Jadi dia bisa masuk dari soket seakan-akan keluar dari soket. Nah, keuntungannya dia lebih estetik dan lebih kuat, serta dia karena cembung ya, bentuknya cembung buat seperti ini mudah diakses oleh dental floss. Namun pada kasus yang udah giginya sudah tertutup soketnya, jadi bukan yang baru dicabut, kita nggak bisa pakai ovid ini kecuali mau dilakukan surgical tissue management dulu, dibuka dulu. Ini kira-kira kesimpulannya ya. Ini tadi yang sanitary atau hygienic, ini yang saddle ridge lap, ini yang conical, ini modified ridge lap, ini yang ovid, dan ini modified ovid. Modified ovid sebenarnya mirip sama ovid, tapi dia bagian yang kontaknya itu lebih besar dan dia bagian kontaknya lebih besar dan dia mengikuti mirip-mirip dengan yang modified ridge lap. Nah, sekarang bagaimana untuk prosedur preparasi mahkota tiruannya? Nah, untuk mahkota tiruan itu preparasi MTP itu, mahkota tiruan penuh itu kita bisa melakukannya dari bagian proksimal terlebih dahulu. Kenapa? Karena yang bagian proksimal itu khawatirnya ketika kita tidak preparasi terlebih dahulu itu bisa menyebabkan terjadinya terkikisnya gigi di sampingnya kanan kirinya gitu ya. Nah, jadi sebelumnya kita lakukan preparasi proksimal terlebih dahulu dengan menggunakan pointed tapered cylindrical diamond bore. Yang pertama kita buat garis pedoman dulu sekitar 1 sampai 1,5 mili dengan konvergensinya sekitar 6 sampai 10 derajat. Kemudian burnya diletakkan di antara titik kontak, kemudian kita gerakan dari labial ke palatal sampai titik kontaknya hilang ya. Kemudian setelah itu pastikan si garis pedoman ini nggak kemakan lagi ya, jadi nggak kemakan lebih dalam lagi gitu ya. Kemudian setelah itu kita periksa dengan menggunakan sonde half moon apakah masih ada dekat atau enggak. Kemudian kita cek apakah dia masih kontak atau enggak dengan gigi tetangganya. Nah, kemudian setelah itu baru kita lakukan preparasi di bidang insisal. Untuk preparasi di bidang insisal tadi itu kita bisa dengan menggunakan round and tapered cylindrical diamond bore ya. Kita buat garis pedoman terlebih dahulu sebesar 1 sampai 1,5 mili dari bidang insisal. Kemudian kita bisa buat sekitar 2 atau 3 groove. Kemudian kita lakukan preparasinya dengan round and tapered cylindrical diamond bore bersudut 45 derajat ya, jadi dimiringkan sedikit kepala tahun 45 derajat. Kemudian kita buang ya sampai si groove-nya itu hilang. Kemudian setelah itu kita cek apakah dia dilihat kanan kirinya ya, apakah dia masih kontak atau enggak. Kemudian dicek juga dengan antagonisnya, apakah dia masih ada space yang terbuka atau tidak gitu ya. Apakah dia udah muat atau enggak untuk bahan pengisinya, bahan si crown-nya ya.
Kemudian setelah itu kita reduksi bidang labial dengan menggunakan straight cylindrical diamond bore dan round end. Nah, kita buat pedoman dulu. Nah, kalau untuk yang bagian labial ini pedomannya ada dua, yaitu ada yang di sepertiga servikal dan yang di 2/3 incisal. Untuk yang di sepertiga servikal itu kita bisa membuat groove sedalam 0,5 sampai 0,8 mili dari batas groove-nya itu ada jaraknya 0,5 mili dari batas preparasi. Dari batas preparasi servikal. Nah, untuk yang di bagian sepertiga servikal ini kita mengikuti angulasinya subuh gigi ya. Sedangkan untuk yang di 2/3 incisal itu kita mengikuti angulasinya sesuai dengan kontur gigi. Sehingga nanti akan bentuknya seperti ini kira-kira. Ya, jadi ada bagian yang ketemu di sini nih. Nah, nanti bagian ini kita haluskan ya, dirapikan, diratakan. Kemudian nanti baru dicek konturnya apakah masih ada undercut atau tidak, masih cembung atau tidak gitu ya. Kemudian dibandingkan juga dengan gigi tetangganya, apakah sudah cukup baik atau tidak, apakah sudah memberikan cukup ruangan atau tidak untuk material bahan dari crown yang mau kita gunakan. Kemudian setelah itu untuk bagian palatalnya itu kita bisa menggunakan bore flame atau round end cylindrical diamond bore ya, seperti ini contohnya untuk yang flame, atau bisa juga menggunakan football ya, atau yang bentuknya seperti kentung ya juga bisa. Untuk bagian palatal ini kita preparasi di bagian fossa, lingual dan palatal dengan flame bore sedalam 0,5 sampai 1 mili sesuai dengan kontur gigi. Kemudian preparasi di bagian sepertiga servikal sampai batas margin sesuai dengan material yang digunakan dengan menggunakan round and tapered cylindrical diamond bore. Nah, tetap kasih jarak 0,5 mili dari tepi akhir ya, tepi akhir servikal. Kemudian kita cek ya apakah masih ada undercut atau tidak dengan menggunakan sonde half moon, dan kita periksa juga kesejajarannya di bagian sepertiga servikal dengan menggunakan sonde juga ya. Pastikan dia membentuk garis yang sejajar. Nah, kemudian setelah itu kita buat preparasi untuk servikalnya. Nah, untuk preparasi servikal ini itu tergantung dari bahan yang kita gunakan. Apakah kita menggunakan porselen atau kita menggunakan metal atau kita menggunakan metal porselen itu beda-beda. Nah, untuk margin metal itu biasanya akhirannya knife edge ya. Jadi dia tipis aja. Sedangkan untuk yang untuk yang metal porselen itu akhirannya adalah chamfer, dan untuk yang porselen itu all shoulder ya. Nah, untuk preparasi reduksi servikal ini, kalau untuk yang chamfer biasanya kita menggunakan round end cylindrical diamond bore dengan posisinya disejajarkan dengan subuh gigi. Kemudian setelah servikalnya sudah terbentuk, kita periksa apakah masih undercut atau tidak, dan periksa apakah gigi tersebut masih kontak dengan gigi tetangganya atau tidak. Nah, bentuknya kira-kira akan seperti ini ya. Nah, setelah sudah kita preparasi servikal, kita lakukan finishing. Nah, finishing ini itu berfungsi untuk membulatkan bagian sudut-sudut yang tajam dan untuk menghaluskan permukaan. Nah, kita bisa cek juga dengan menggunakan jari apakah masih ada sudut-sudut yang tajam atau enggak gitu ya. Oke. Kemudian itu tadi untuk yang anterior. Gimana untuk yang posterior? Sama. Yang pertama kita buang proksimalnya juga. Nah, proksimal ini kita buang 1 mili ya, 1 mili dari titik kontak dengan menggunakan pointed tapered cylindrical diamond bore. Kemudian kita cek apakah giginya sudah terpisah dengan gigi tangganya atau belum. Nah, dicek apakah sudah terpisah atau belum bisa dengan menggunakan sonde. Kemudian setelah itu kita periksa juga apakah dia sudah konvergen atau belum ya. Tidak boleh divergen ya, konvergen itu harus seperti ini. Kenapa? Itu untuk memudahkan dari crownnya. Kalau dia divergen nanti crownnya nggak bisa masuk karena ada undercut di atas. Kemudian setelah itu dicek apakah sudah halus dan tidak boleh ada undercut tadi ya, nggak boleh ada kecembungan. Kemudian untuk di permukaan oklusalnya sama, kita buat groove juga, kita buang oklusalnya dengan menggunakan straight cylindrical diamond bore sedalam 1 sampai 1,5 mili. Kemudian setelah itu di prep dengan menggunakan round and tapered sedalam groove tadi ya. Kemudian setelah itu dicek permukaan oklusalnya apakah sudah rata atau belum dengan menggunakan sonde ya. Itu dilihat biasanya harus ada ruang sekitar 1 sampai 1,5 mili untuk penempatan gigi tiruannya. Kemudian setelah itu kontur oklusalnya kita lihat ya, kita periksa dan dicek apakah preparasinya rata dan tidak ada undercut. Kemudian setelah itu untuk permukaan buka dan palatal juga sama ya, sekitar 0,5 sampai 1 mili dengan menggunakan straight cylindrical. Kemudian dipreparasi dengan round and taper ya sampai batasnya si groove tadi hilang gitu ya, pedomannya sampai hilang. Kemudian dicek ada undercut atau enggak. Kemudian dicek apakah dia udah membulat, halus dan rata atau belum. Kemudian untuk cervicalnya sama ya, tadi yang sudah kita bahas. Kalau untuk all metal dia knife edge, kalau untuk PFM dia chamfer, kalau untuk shoulder dia all porcelain. Kemudian finishing sama ya, dihaluskan semuanya yang tajam ya, harus bulat. Kemudian diperiksa lagi bagaimana marginnya, tidak boleh berkontak dengan tetangga ya. Oke, kemudian setelah itu kita evaluasi preparasi. Nah, untuk preparasi ini kita bagian incisal edge setelah di finishing itu bagian sudutnya harus membulat, tidak boleh bersudut. Kemudian untuk yang chamfer itu harus bersudut tumpul, dan untuk preparasi bagian labial dan lingual itu untuk yang anterior ya, itu kalau yang kasusnya kasusnya vital itu nggak boleh konvergen, kita bilangnya harus konvergen. Tapi pada kasus di mana giginya itu vital itu sebaiknya tidak konvergen karena ada khawatir pulpanya terekspos. Kemudian untuk yang posterior baru sama tadi ya, kita konvergen 2 sampai 5 derajat ya untuk mencegah terjadinya ada undercut agar si crown itu bisa masuk dengan mudah, dan debris-debris dibuang serta sudut-sudut tumpul harus dibuang agar dia tidak terjadi fraktur. Nah, kemudian untuk pasak sendiri, sebelum kita melakukan preparasi crownnya, kita harus lakukan preparasi pasaknya terlebih dahulu. Ya, untuk preparasi crownnya sama dengan yang tadi, ini tambahan aja untuk preparasi pasaknya. Nah, untuk panjang pasak sendiri itu tergantung dari jenis sisa dari gigi yang tersisa ya. Kalau misalnya dia mahkotanya tinggal sedikit, atau kita mau menggunakan restorasinya itu full core itu maksudnya giginya tertutup nanti ya. Itu setidaknya panjang pasaknya itu 2/3 dikali panjang akar ditambah tinggi sisa mahkota klinis. Sedangkan kalau untuk partial core nggak perlu terlalu besar, bisa hanya setengah dari panjang akar aja ditambahkan dengan sisa mahkota klinis. Jadi panjang pasak itu juga harus penuh perhitungan, nggak boleh asal masuk aja. Nah, setidaknya ya preparasi dari pasak itu, misalnya pada kasus di mana akarnya pendek nih ya, setidaknya pasak itu tingginya itu setinggi mahkota klinis. Ya, jadi nggak boleh lebih kecil lagi dari mahkota klinis. Kalau misalnya pasaknya lebih pendek daripada mahkota klinis, nanti yang ada si pasaknya itu malah copot ya, malah lepas dia, nggak retentif. Nah, preparasi mahkotanya sama tadi ya, sudah saya bahas. Namun, yang perlu diperhatikan adalah si pasak ini kita harus memiliki ferrule, namanya efek ferrule. Apa sih ferrule? Ferrule itu adalah bagian gigi yang memeluk dari suatu pasak. Ya, bedakan ya antara ini.
Bedakan antara ini dan ini. Lihat, bagian ini itu tidak ada bagian ini itu tidak ada si ferrule-nya. Jadi core-nya itu langsung kontak dengan si restorasi. Kebayang nggak ya? Ini crown, ini langsung dia langsung ketemu sama si pasaknya. Kalau yang ini lihat ada bagian gigi ya yang menyangga si pasaknya tadi yang tertutup dengan si mahkota. Nah, hal ini itu menyebabkan si bagian mahkotanya ini bisa merangkul seluruh diameter gigi asli sehingga giginya tidak cepat patah, tidak cepat fraktur ya. Jadi sebaiknya gigi itu harus memiliki ferrule. Nah, untuk ferrule ini bisa sekitar 1,5 mili sampai 2 mili minimal. Nah, untuk preparasi saluran akarnya sendiri, caranya pertama adalah kita buang ya seluruh isi saluran akarnya, ya yang bisa diisi dengan menggunakan buka perca dengan menggunakan GGD. Nah, GGD ini kita bisa sesuaikan, GGD itu gauge cylindrical ya. GGD ini low speed, kita sesuaikan terlebih dahulu dengan menggunakan fotoradiograf. Nah, pada kasus di mana gutap itu sudah terlalu keras, kita bisa lunakan terlebih dahulu dengan menggunakan bahan chemical seperti chloroform atau dengan menggunakan orange oil, atau bisa juga dengan menggunakan pemanas ya untuk gutap cutter. Kemudian kita buang sampai sepanjang yang sudah kita ukur tadi. Kemudian setelah itu, ini saluran akarnya kita preparasi dengan menggunakan visorimer. Nah, ini untuk membentuk dan membersihkan undercut ya sisa-sisanya. Kemudian setelah itu pasaknya dicoba apakah sudah cocok atau belum. Ini kalau kita menggunakan yang pasaknya sudah jadi ya. Nah, pasak sendiri ada macam-macam nih jenisnya. Mahkota tiruan pasak tuh ada yang attached double crown, ada yang detached. Nah, attached double crown ini yang biasa kita gunakan ya, yang pasaknya kepisah dari crownnya. Nah, untuk yang detached itu yang kepisah. Detached itu yang biasa kita gunakan ya, crown dan core-nya terpisah. Ya, jadi kalau untuk yang detached ini, kita harus sementasinya 2 kali, yaitu kita sementasi pasaknya terlebih dahulu, baru setelah itu kita sementasi mahkotanya. Nah, untuk yang detached ini dia indikasinya pada kasus yang giginya normal atau dia besar ya. Untungannya adalah ketika ada apa-apa ya, ketika ada kekurangan, ada kesalahan atau misalnya harus di treatment giginya, ini lebih mudah dibongkar gitu. Dibandingkan dengan yang attach. Namun kerugiannya dia lebih rumit dan membutuhkan 2 kali sementasi. Nah, kalau yang attach itu yang seperti ini. Jadi mahkotanya itu nyatu dengan pasaknya. Biasanya untuk yang attach ini pada kasus-kasus di mana giginya pendek atau giginya tipis ya, jarak cervicoprosal itu udah sempit dan pada kasus di mana seluruh mahkota giginya udah hancur sehingga kita butuh full core. Nah, untuk yang attach ini tahapannya lebih singkat karena dia hanya 1 kali sementasi ya, namun ketika ada kesalahan harus dibongkar ini sulit karena ya mahkotanya nyatu nih sama core-nya. Jadi ngebuangnya susah. Nah, untuk jenis pasaknya sendiri itu dibagi menjadi 2. Ada yang custom atau fabricated, ada yang ready made atau yang prefabricated. Nah, biasanya yang paling sering kita gunakan adalah yang ready made ini, yang prefabricated. Ya, untuk yang pasak prefabricated ini, kita preparasi pasaknya harus disesuaikan dengan ukuran pasaknya. Jadi, nggak boleh terlalu berlebihan, nggak boleh kurang juga. Nah, dia tekniknya lebih simple karena bisa dilakukan hanya 1 kali kunjungan untuk preparasi pasak dan preparasi crown-nya. Nah, tapi pada kasus-kasus di mana giginya saluran akarnya terlalu besar, kemudian giginya tapered, giginya dia nggak bulat saluran akarnya atau saluran akarnya besar banget atau dia sisa mahkotanya hanya sedikit ya, kurang dari 25%, kita harus membuat yang pasak custom made ini atau yang fabricated. Nah, untuk pasak custom made ini itu dia nggak bisa dibuat di nggak bisa dibuat di klinik ya, jadi kita hanya membuat cetakannya aja biasanya di klinik. Bisa dengan menggunakan inlay wax atau dengan yang paling mudah adalah yang auto polymerization resin atau Duralay. Nah, kemudian untuk yang prefabricated sendiri itu dibagi lagi macam-macam. Ada yang bentuknya tapered smooth seperti ini ya, dia tidak ada ulirnya dan ada juga yang berulir. Nah, untuk ulirnya sendiri ini juga macam-macam. Ada yang dia serrated atau yang braided ya. Jadi ada yang ada yang lurus ya, kemudian ada yang miring seperti ini. Gitu. Yang lurus seperti ini, ada yang miring seperti ini. Gitu. Nah, kemudian untuk kita bahas satu lagi tadi ya. Untuk udah dibahas sudah apa ya belum? Oh ya, kemudian untuk kerugian dari attach double crown ini ya yang tadi ya, ini pembuatannya juga cukup sulit ya, lebih sulit dibandingkan dengan yang detach karena dia semuanya custom gitu. Kemudian belum dibahas ya. Kemudian untuk pada kasus di mana saluran akarnya itu bulat ya, saluran akarnya itu bulat namun dia cukup besar ya, kita sebenarnya bisa menggunakan prefabricated ini namun dikombinasikan sehingga kita membuatnya jadi custom. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah seperti yang kita tahu kan prefabricated saat ini yang kita pakai adalah yang fiber ya, pasak fiber. Nah, pasak fibernya itu bisa kita campurkan, kita gabungkan dengan menggunakan resin komposit ya, tapi resin kompositnya dia ada bahannya sendiri ya, bahan core biasanya digunakan. Kemudian setelah itu kita masukkan ke dalam saluran akar, kita bentuk ya, mengikuti bentuk saluran akar, baru kita cure. Jadi itu merupakan kombinasi atau hybrid ya dari yang prefabricated dengan pasak fabricated. Nah, ini dengan menggunakan pasak tadi itu disebut sebagai pasak fiber anatomis ya, anatomical karena dia mengikuti bentuk anatomis yang ada di dalam saluran akar. Nah, untuk pasak anatomis tadi itu biasanya lebih mudah digunakan dibandingkan dengan menggunakan pasak yang custom dan dia hanya 1 kali kunjungan saja. Jadi bisa setelah itu langsung dilakukan preparasi mahkota. Beda dengan pasak yang custom made yang kita harus cetak dulu dan kita kirimkan dulu ke labnya. Jadi itu merupakan penemuan terbarunya ya. Tapi untuk S1 kemungkinan besar kayaknya tidak akan menggunakan yang fiber hybrid tadi. Paling yang digunakan adalah yang prefabricated ini, baik yang menggunakan fiber ataupun yang logam, dan yang pasak custom atau yang fabricated ini yang menggunakan logam biasanya. Oke, sip. Sampai di sini untuk presentasinya, untuk materinya sudah selesai. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada boleh chat atau boleh lewat Raisen juga boleh, silakan.